Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bu Rin Hanadia. Pada kali ini kita akan berbagi, yaitu bagaimana memberikan informasi mengenai cara menggunakan alat ukur panjang kepada siswa. Ya, dan saya gunakan ini adalah untuk di pertemuan yang ketiga. Yang pertama-tama tentunya setelah kita melakukan persepsi untuk menggali informasi di pertemuan sebelumnya, itu kita akan coba juga untuk menggali bagaimana uji kecerdasan dari siswa. Itu di mana kita mengajak siswa untuk meneliti dari sebuah cerita singkat tentang Marco yang mengukur meja dengan meteran, yang didapatkan hasilnya panjang dan lebarnya, dan dari sana kita dapatkan luasnya. Kita mencari ketelitian dari siswa untuk bisa menemukan, mengidentifikasi mana besaran pokok, besaran turunan, dan satuan serta alat ukur yang digunakannya. Setelah itu jangan lupa juga untuk memberikan jawaban yang tepatnya dan memberikan apresiasi kepada siswa atas jawaban yang disampaikan oleh siswa. Selanjutnya kita akan coba juga memberikan informasi mengenai alat ukur panjang yang akan kita gunakan dalam praktek mengukur benda dengan menggunakan ketiga alat ukur panjang, yaitu penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Ya, tentunya juga diberikan informasi apa saja yang harus diperhatikan ketika kita melakukan suatu pengukuran. Yang pertama tentunya adalah batas ukur, nilai skala terkecil, nilai ketidakpastian, dan nilai ketidakpastian yang dimiliki oleh alat ukur yang memiliki skala Nonius, seperti itu ya. Dan juga harus diinformasikan bahwa untuk nilai ketidakpastian itu tergantung dari banyaknya pengukuran. Kalau pengukuran tunggal, kita menggunakan nilai ketidakpastiannya setengah dari NST. Tapi kalau untuk pengukuran banyak, maka untuk nilai ketidakpastiannya ada menggunakan rumus setara statistik. Ya, setelah itu kita gali satu persatu, yaitu mengenai penggaris, dan kita tampilkan dua penggaris, dan diharapkan siswa bisa mengidentifikasi perbedaan antara kedua penggaris ini. Ya, untuk selanjutnya diinformasikan bahwa dalam penggaris ini memiliki skala ukuran paling kecil adalah 1 mm atau 0,1 cm dengan nilai ketelitiannya adalah 0,5 mm ya. Dari setengah dari 1 mm itu 0,5 mm. Itu yang kedua, kita perkenalkan adalah jangka sorongnya, dan juga ini adalah bagian-bagian jangka sorongnya, karena ini harus tahu siswa bagian dari jangka sorong, karena pada saat melakukan pengukuran maka harus tepat bagaimana cara menggunakannya. Setelah itu hal yang penting adalah bagaimana membaca dari hasil pengukuran jangka sorong ini. Dan di sini yang harus diperhatikan adalah yang pertama ada angka yang muncul, yaitu yang terakhir dari benda yang diukur, angka berapa, dan angka 0 pada skala Noniusnya. Dan yang ketiga adalah mencari garis yang terbentuknya garis lurus dari skala Nonius dan skala utama. Nah, dalam ini kita akan coba, ternyata hasilnya adalah 2,13 cm. Didapat dari di sini adalah 2,1 dan garis yang ketiga yang berimpit, sehingga hasil pembacaannya adalah 2,13 cm atau 2,13 cm. Dan kita akan cari lagi contoh yang lainnya supaya menghasilkan siswa benar-benar mengerti bagaimana cara membaca dari jangka sorong ini ya. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga ini adalah contoh yang berbeda tentunya, dan ini contoh yang ketiga ini adalah yang memang kita ditemukan benar-benar dari alat yang digunakannya, di mana ada perbedaan di skala Noniusnya gitu ya. Tapi pada prinsipnya adalah sama, yaitu mencari garis yang lurus antara skala Nonius dan skala utamanya, dan di sini ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita bahas, tentunya kita lanjutkan ke mikrometer skrup ya, dan bagian-bagiannya sama seperti tadi adalah bagaimana kita memberikan informasi untuk
membaca hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometerskop. Intinya sama seperti jangka sorong, yaitu mencari yang satu garis dari skala utama dan skala nonius. Hanya bedanya tentunya adalah dari skala terkecilnya. Kalau tadi 0,01 cm, maka kali ini adalah 0,01 mm. Jadi untuk mikrometerskop ini kita gunakan satuannya adalah milimeter. Dan di sini kenapa hasilnya 4,79? Karena yang muncul adalah di skala utama adalah 4,5 dan skala nonius itu di garis ke-29 yang terbentuk garis lurus dengan antara skala utama dan skala noniusnya, gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 4,5 ditambah dengan 0,29, hasilnya adalah 4,79 mm. Ya, yang selanjutnya ini bagaimana ketika siswa mendapatkan hasil pengukurannya itu si angka itu ya pada skala noniusnya atau pada skala utamanya itu belum berada di tengah-tengah, belum sampai ke tengah-tengah, maka hasil pengukuran itu bisa langsung. Kalau misalnya di sini munculnya adalah angka 5, berarti 5 mm, dan ternyata yang satu garis itu adalah garis ke-42, sehingga dikalikan dengan 0,01, hasilnya 0,42, maka hasil pengukurannya menjadi 5 mm tambah 0,42 mm, hasilnya menjadi 5,42 mm. Nah, kalau ini adalah hasilnya, dan jangan lupa kalau seandainya sudah fix, maka kita berikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal-hal yang belum difahami, dan ketika tidak ada, maka kita akan ajukan untuk berlatih. Sini ya kita berikan latihannya untuk penggaris 2 soal. Kedua soal ini siswa harus jeli di mana awal dari pengukuran itu yang atas mulai dari 0 dan yang kedua adalah mulainya tidak dari 0. Itu bagaimana cara menentukan hasil pengukurannya. Sedangkan ini adalah soal untuk yang jangka sorong nomor 3 dan 4, dan yang terakhir ini adalah soal mengenai mikrometerskop, adalah bagaimana cara untuk menggali pengetahuan siswa untuk memiliki kemampuan bagaimana cara membaca alat ukur dari alat ukur panjang, yaitu dari penggaris, jangka sorong, dan mikrometerskop. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai di sini kita berjumpa kembali di tips pembelajaran materi fisika yang lainnya. Sampai di sini, salam. Saya Tina Hanaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.